Badan Nusa dan Bangsa aja. Gitu. Jadi masalahnya di sini aja. Jadi masalahnya ini proyek miliaran. Makanya kan saya antusias banget. Ini proyek, ini proyek. Coba teman-teman kalau fokus, ini fokus nih ya. Fokus 139 sampai level 6 itu penghasilan jenengan 25 juta per bulan. Bayangin ya. Ya Pak Juli saja, Pak Juli lumayan. Oh, hari ini aja sebulan berapa Bu Ana Pak Juli? Sebulan 200 juta. Halo, kerja di mana 200 juta? Itu Bapak Juli itu kalau diterusin terus lama-lama itu 1 miliar sebulan itu. Mungkin Pak Arun, ya mungkin, hitung-hitungannya masuk akal kok. Ya. Multiply, sudah mirip sama YouTuber lah. YouTuber itu kayak Atta Halilintar itu 10 miliar kok per bulan. 10 M itu per bulan. Jadi kalau kita 100 juta itu termasuk, maaf, kecil banget. Jadi kalau jenengan berpikir 100 juta ini lebay, enggak. Ini masuk akal karena multiply, faktor kali. Iya, coba tetangga jenengan aja belum banyak yang gabung kok. Teman kita aja belum. Gimana kalau teman kita, saudara kita, tetangga kita? Bayang itu kalau semuanya gabung, ya Allah. Ada yang beli odol, kita gajian. Ada yang beli beras, kita gajian. Ada yang beli sabun, kita gajian. Kalau selama ini kan enggak. Kita beli sabun, mereka yang gajian. Kita beli odol, London yang gajian. Kita beli Aqua, kembali lagi ke Unilever yang gajian. Tapi kalau ini kan enggak. Saya minum kopi, saya yang gajian. Saya minum susu, saya yang dapat duit. Kebayang nggak ini? Ini kalau jangan paham, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya teman-teman paham. Ini bisnis gak main-main. Teman-teman jangan sampai diremehkan ya. Oke, jadi tema malam hari ini saya akan membahas kenapa sih ini tema menarik. Tadi kan saya punya buku Beli Gramedia. Judulnya gini, kenapa sih gabung di MLM tapi kok nggak kaya-kaya, kok nggak sukses-sukses? Lagi, kenapa gabung di itu bukunya, saya tak rubah sekarang. Kenapa gabung Armina Daily, kok nggak sukses-sukses, kok nggak kaya-kaya? Ini penyebabnya apa? Nah, kita sharingkan saja. Mudah-mudahan jadi ilmu ya, mohon izin ya. Jadi penyebab yang pertama teman-teman, kenapa kok kita gagal? Satu, penyebabnya adalah mental block. Memang mental block ya, ini pengulang sedikit. Mental block itu apa? Kalau bahasa saya adalah penjara pikiran, sabotase pikiran. Jadi pikirannya negatif, yang diyakini kebenarannya. Contoh, ini contoh sederhana, ini pengulangan kok. Ada mental block kekayaan, ada mental block kesuksesan. Saya tambahin lagi, ada mental block tentang business networking. Kalau mental block kekayaan begini, saya ulang ya. Ngapain kaya, orang kaya tidak bahagia? Padahal setahu saya lebih banyak orang miskin gak bahagia daripada orang kaya. Ngapain kaya, orang harta gak dibawa mati? Padahal setahu saya harta yang diinfakkan, diamal jariahkan, yang diinfakkan itu dibawa mati namanya amal jariah. Ada yang bilang ngapain mobil, kita punya mobil bagus, mobil gak dibawa mati. Setahu saya kalau mobil itu digunakan untuk apa? Ngaji, dipinjamkan tetangga yang mau ke rumah sakit, dipinjamkan untuk ngantar jamaah umroh haji, insya Allah mobil itu dibawa mati. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan harta nggak dibawa mati, mohon maaf, berarti Anda pelit, Anda bakhil, berarti nggak pernah sedekah. Makanya pikirannya negatif. Atau bilang ini, ngapain harta bikin pertengkaran? Setahu saya enggak kok, angka perceraian sekarang itu yang tertinggi adalah orang-orang yang ekonominya kurang kok. Cuma masalahnya, kalau orang kaya itu selalu dipantau. Kelihatan, coba jenengan di perumahan siapa yang paling kaya, pasti kelihatan. Coba yang paling miskin, nggak nampak. Karena dipantau, jadi kelihatan akhirnya. Maksud saya adalah kalau kita ini pengen kaya, tapi benci kekayaan, maka kita nggak bisa kaya. Yuk dirubah, kaya itu bahagia. Harta itu dibawa mati kalau digunakan untuk amal jariah. Mobil itu dibawa mati kalau digunakan untuk bantu orang. Uang itu dibawa mati kalau digunakan untuk bantu anak yatim. Biar jenengan
dengan harta itu cinta, biar harta itu nempel jenengan. Nah kalau kita benci sama kekayaan, demi Allah Anda pasti akan miskin, udah percaya sama saya. Karena benci kekayaan, karena hari ini banyak orang munafik. Siapa pengen kaya? Saya. Siapa yang pengen sukses? Saya. Tapi di hatinya, ngapain kaya, kubu dunia. Loh kan repot lagi. Yuk teman-teman, ini penting, ini dikelirkan dulu. Kalau jenengan nggak clear di sini, nanti bahayanya apa? Jenengan akan membenci orang kaya. Lihat orang kaya lewat, sakit hati. Orang kaya ke masjid, tersinggung. Orang kaya gandeng istrinya sendiri, cemburu. Mau istrinya sendiri gandeng, kok kita yang cemburu. Ya, saya jalan-jalan ke Malang sang bu anak, ada yang sakit hati. Lu kenapa sakit hati istri saya sendiri kok? Kenapa? Karena saya di mental block, akhirnya benci kepada orang kaya, benci komunitasnya. Iya, benci banget. Akhirnya muncullah penyakit SMS, suka melihat orang lain susah. Kalau orang kaya kecelakaan, senangnya minta ampun. Kalau orang kaya cerai, senang minta ampun. Kemudian suka ngeliat orang lain susah. Terus susah ngeliat orang lain sukses. Coba jangan rasakan. Jangan kalau lihat orang kaya benci nggak? Kalau benci berarti ada penyakit namanya mental block tadi. Hancurkan itu teman-teman. Kalau nggak dihancurkan, maka jenengan nggak mau ikut GMC. Jenengan nggak mau akan serius di bisnis ini. Kenapa? Ada genderuwo di otak kita. Ada alien di otak kita yang namanya mental block. Itu mental block yang disebut kekayaan. Kedua, mental block kesuksesan. Namanya BEJ. Blame, excuse, justify. Artinya blame itu kalau nggak salah apa ya, Mas? Blame itu adalah mencari alasan. Ya. Enggak, blame itu, oh ya, blame itu mencari alasan. Ada yang bantu saya dong. Blame itu mencari alasan. Justify itu pembenaran. Mencari pembenaran, Pak. Blame itu apa? Blame. Mencari pembenaran. Blame itu mencari pembenaran. Kalau justify, keliru sampean. Masih kosong paham. BJ tapi lali mau. Blame itu kalau nggak salah menyalahkan orang lain. Kalau justify itu adalah pembenaran. Mensamaratakan. Cari alasan. Kalau excuse itu alasan. Kalau lagi blame itu menyalahkan orang lain. Itu termasuk mental block. Kenapa sih kamu gak sukses? Ya iyalah, saya gak dibina sama leader saya kok. Nyalain orang lain itu. Masalahnya sih stokisnya lambat. Masalahnya kopi itu loh gak sedia terus. Masalahnya sinyalku loh gak kuat. Masalahnya terus. Ada teman-teman seperti itu. Kalau Anda seperti itu, kembali ke jalan yang benar. Anda kena alien yang namanya mental block. Blame. Jadi nyalain orang aja. Nyalain ini. Blame menyalahkan. Bener kan? Blame menyalahkan. Makasih Mbak Dian cari saya. Blame itu menyalahkan. Nyalain orang aja. Nyalain Pak Juli lah. Nyalain saya lah. Ya Pak Harun sih pilih kasih. Masalahnya sih waktunya sih siarnya itu jam 9 pagi. Coba kalau sore. Nanti kalau sore, ya sore kan waktunya TPA. Malam kan waktunya istirahat. Jadi salah kan ada teman salah. Saya punya teman dulu. Waktu OPP masih darat alasannya HTM. Pak Harun kalau bisa itu kalau OPP jangan HTM dong, kasihan yang tidak mampu. Oke. Sekarang pakai HTM enggak? Udah alasannya ganti lagi. Masalahnya sinyalnya Pak Harun itu harus bayar. Allah ya Karim. Jadi ganti tema lagi. Dulu katanya gini, saya kalau semangat itu kalau sudah umroh, saya syiarnya kenceng. Udah umroh pulangnya hilang. Banyak kan, nanti kalau saya punya mobil Pak, saya pasti semangat. Kalian punya mobil gengsi bagi brosur. Jadi nyalain orang, namanya blame. Kalau ini alasan terus saja. Kenapa nggak ikut GMC ini? Anak saya sakit. Kenapa nggak GMC? Tetangga kondangan. Kenapa sih nggak GMC? Iya sih masalahnya itu kemarin itu aku mau berangkat. Jadi
Alasan terus. Walaupun alasan itu benar dan pasti benar. Saya ulang ya, BIJ itu semuanya benar karena alasan itu diciptakan benar. Iya. Kemudian yang terakhir adalah justify. Justify itu pembenaran lah. Ya iyalah Pak Harun sukses, Pak Harun itu besar. Ya iyalah Bu Ana sukses istrinya Pak Harun. Ya iyalah Mas Eko sukses, Mas Eko dulu kepala. Ya iyalah Bu Mamuda sukses, Bu Mamuda kan pintar ngomong. Ya iyalah. Jadi paham ya, kalau nggak ngalahin orang lain, alasan membenarkan. Ya bener itu, jadi terus. Itu namanya mental block kesuksesan. Kalau jenengan nggak hancurin, demi Allah, ya, jenengan akan tergilas sama pandemi. Percaya sama saya. Ini kondisi nggak normal, teman-teman. Kalau kondisi normal, oke lah. Kalau pandemi ini, kemungkinan lockdown akan diperpanjang ya, karena data internasional sekarang corona kan udah mulai merajalela ya. Sekarang aja saya ke Malang aja pakai surat COVID. Saya kemarin cek di RSI ya. Saya kemarin cek itu 1 juta. Aku sama anak 1 juta sama anak-anak. Berlaku 14 hari. Jadi mau ke Malang saya pakai surat sakti itu. Ntar mau ke mana lagi harus bawa itu. Kalau enggak, nanti bisa dicegat sama petugas. Karena apa? Memang corona sekarang mencari. Artinya Bu Bapak, Anda boleh berharap lah nanti kembali normal. Tapi coba berpikir gimana kalau nanti pandemi nggak normal lagi. Dan kita nggak mau move on, wah itu ngeri itu. Karena beberapa teman-teman saya lihat sudah mulai kesulitan ekonomi kan. Sudah mulai kesulitan ekonomi udah kelihatan banget kan mana yang kesulitan ekonomi. Yuk segera move on, segera bangkit teman-teman. Hancurkan mental block itu. Ya, kemudian mental block tentang networking. Maksudnya gini, kalau jenengan hari ini mengatakan networking itu haram, gak mungkin jenengan akan semangat. Nyambung ya. Kalau jenengan mengatakan, wah bisnis networking itu ngenain leadernya, ya sudah jenengan pasti gak semangat. Kalau jenengan mengatakan networking ini jual bisnis mimpi, ya sudah jenengan gak akan pernah berhasil. Kalau jenengan mengatakan networking itu susah, ya sudah. Dia gak berhasil. Hancurkan itu. Iya. Kalau misalkan katakan MLM haram itu dasarnya apa? Yang haram itu money game teman-teman. Kita dapat sertifikat syariah di SN. Jadi jangan berdebat soal itu. Karena itu ada para pensiar Baitullah yang mengatakan ini gak syar'i. Wah inilah kalau orang terlalu pintar begini kan. Padahal di SN-nya sudah ada gitu. Atau misalnya jenengan mengatakan nginain leadernya. Nah kalau mental itu muncul di otak kita, maka jenengan nggak akan pernah serius. Karena jenengan belum paham berarti. Padahal di bisnis ini adalah berlaku manjada wajadah. Buktinya saya pribadi, saya bisa ngalahin leader saya kok. Ya. Kemudian banyak kan jamaah-jamaah yang nyalip leadernya banyak banget lah. Jadi nggak berlaku itu. Ya. Jadi jenengan harus hancurkan mengenakkan orang lain. Itu kan lagu lama ya. Seperti itu. Yuk hancurkan mental block itu teman-teman. Kalau enggak nanti teman-teman enggak berhasil. Gimana cara menghancurkannya? Kenapa muncul perasaan itu? Karena pengaruh masa lalu. Mungkin pengaruh trauma di masa lalu kan. Jenengan pernah ditipu di bisnis seperti ini akhirnya trauma. Atau jenengan lihat tetangga jenengan orang kaya yang bercerai akhirnya trauma. Atau jenengan punya guru waktu di TPA, gak usah sugih yo, sugih nanti hisapnya susah, masuk surganya susah. Itu ke Patri waktu di TPA ya, waktu kecil kan gitu. Kamu gak usah kaya, orang kaya itu masuk surganya susah, akhirnya ketanam di otak, pengaruh masalah. Hancurkan itu. Cara menghancurkan apa? Yang pertama carilah faktanya, jangan cari katanya. Kata teman saya Pak, gini-gini. Jangan katanya, tapi faktanya. Misalkan gini. Katanya itu bisnis Arminedia itu kena leadernya. Faktanya dilihat, oh faktanya adalah yang serius. Oh gak bener ini. Katanya bisnis negeri itu haram. Faktanya ada di SN. Jadi carilah faktanya, jangan katanya. Terus yang kedua, ini penting untuk mengajar mental block. Jenengan harus mencari komunitas yang positif.
Kalau di kita adalah jenengan masuk di komunitas miliarder berkah. Ikutin kegiatannya. Ada JMC, jenengan ikut JMC. Ada TOR, jenengan ikut TOR. Walaupun pikiran kita yang nonton, itu akan merubah mindset kita. Nah kalau jenengan nggak ikut komunitas miliarder berkah, yang diikut adalah komunitas misalkan ngeyel berkah, komunitas miskin berkah, komunitas tidak amanah berkah, komunitas ora jelas, komunitas pindah-pindah jaringan berkah itu, wah jenengan pasti akan konsen. Paham maksud saya? Jadi jenengan masuk aja komunitas ini, biar ngerubah. Itu yang pertama untuk sharing hari ini penting sekali, karena saya pengen teman-teman jangan sampai menjadi penontonan ke seorang lain, mumpung belum ketinggalan jauh. Khawatir saya nanti ketinggalan ya. Sekarang aja Pak Beni sudah selesai untuk rewardnya. Selamat Pak Beni ya. Pak Eko sekarang sudah level 3. Rumah Muda sekarang malah 2 titiknya tembus reward. Mbak Zua satunya udah selesai. 3 titiknya tembus reward. Mbak Muda itu 3. Keren kayaknya. Kemudian Mbak Zuha mau level 2. Bu Ana rewardnya kelar. Saya selesai level 7. Nanti lama-lama nanti khawatir hak saya jenengan hanya jadi penonton. Padahal di Armina Diri modalnya cuma sangat murah banget gitu. Kalau modalnya mahal, oke sangat murah. Makanya saya berusaha untuk meyakinkan teman-teman. Yuk teman-teman hancurkan mental block dengan apa? Cari faktanya, bukan katanya. Yuk ngumpul di komunitas berkah ini, terus selalu husnudzon. Jangan main-main dengan masa depan sendiri loh teman-teman. Ini aja saya lihat mitra Armina yang sudah mulai bertengkar dengan pasangannya udah mulai banyak. Banyak loh. Serius. Dulu harmonis, sekarang bertengkar. Kenapa? Masalah ekonomi. Mulai bertengkar, mulai istri berani sama suami, mulai bentak-bentak suami. Wah, gara-gara ekonomi. Ini kalau nggak kuat bisa berantakan rumah tangga. Ya. Terus kemudian keduanya teman-teman, ini penting lagi kalau jangan kenapa sih kok gabung dan nggak sesuai? Coba jangan fokus. Jadi kalau kita fokus, kalau targetnya nggak jelas, pasti kita nggak tenanan. Makanya difokusi. Fokus itu maksudnya gini loh, fokus itu adalah biaya. Iya fokus itu, misalkan nih, bisnis jaringan itu bisa beda dengan konvensional, teman-teman. Misalkan saya konvensional ya, radio saya punya laundry. Dulu saya punya laundry, tapi saya juga jualan tahu. Kemudian saya jualan es. Tujuan saya apa? Laundry saya sepi, tahu saya jalan. Saya jalan. Jadi laundry saya untungnya sehari misalkan 50.000, dari jus itu 50.000, kemudian dari tahu 50.000. Jadi total 150.000. Ini waktu saya dulu sekolah entrepreneur ini disarankan. Jadi bisnis konvensional itu nggak boleh satu. Karena kalau Anda bisnis satu, Anda tutup, Anda bangkrut. Misalkan saya buka laundry, laundry saya tutup, bangkrut. Jadi disarankan buka laundry itu kalau bisa buka laundry, tapi buka bisnis yang lain. Untuk apa? Subsidi silang. Itu konvensional. Tapi kalau jaringan networking, jangan coba-coba jenengan berdua bunuh diri jenengan. Gak bisa. Ini penting. Jenengan tak ajarin fokus. Gak bisa. Saya main Armina Daily, terus main misalkan IWS Armina Daily, main sama Korejing Armina Daily, main sama Money Game Armina Daily. Saya tidak julid ya. Teman-teman saya yang saat ini yang saya kenal yang bermain 2 jaringan sekarang rata-rata ekonominya berantakan semua. Saya nggak sebut nama ya, sampai nggak bisa bayar cicilan, sampai nggak bisa bayar arisan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia nggak fokus. Jadi ketika saya sampaikan nggak fokus itu bukan kepentingan saya, tapi karena saya dulu sekolahnya saya pernah sekolah entrepreneur, itu diajarin itu. Jadi jenengan kalau main jaringan jangan sekali-kali mendua. Kalau Anda mendua, selamat Anda sudah gagal. Percaya sama saya. Saya belum pernah cerita ada 2 orang memegang 2 pelangkat, nggak ada. Mungkin dia berpikirnya begini. Kan peluang Pak, nanti kalau ada butuh ini, saya jual ini, kalau butuh itu, jual itu. Istilahnya palu gada, lu minta gue ada. Itu namanya Anda pemain, itu namanya makelar. Anda pasti dapat duit, untung secara pribadi iya, tidak rugi. Tapi untuk menjadi miliarder, enggak.
Ini perlu saya sampaikan, demi Allah bukan tidak maksud apa-apa, karena itu yang saya pelajari seperti itu. Terus gimana Pak caranya? Caranya gini, kalau mau nggak apa-apa, misalkan bisnis networking sama konvensional, itu malah nggak apa-apa. Misalkan Pak Harun, saya tak buka laundry kayak Pak Harun ya, buat operasional, nanti biar ditunggu sama karyawan, saya tak fokus di admin, itu boleh. Jadi kalau networking dengan konvensional itu nggak masalah. Yang konvensional dijaga. Tapi kalau Anda main dua networking, selamat, Anda akan 99,9 Anda pasti gagal. Ya, pasti gagal. Ya, tunjukin yang berhasil, Karena rata-rata orang-orang yang ada di luar sana rata-rata saya kenal, insya Allah saya kenal. Ayo siapa tunjukkan yang berhasil? Enggak ada ya. Ini penting saya sampaikan biar teman-teman biar fokus. Kemudian teman-teman yang kedua adalah jangan memprospek orang yang berjaringan, teman-teman ya. Nyambung ya. Saya nggak pernah ngajarin gitu. Misalkan udah jelas kita misalkan ada orang ikut jaringan grup lain. Grup lain itu bukan Almina Daily. Dan di sana dia sudah punya jaringan. Terus kita deketin mereka. Kita berpikir gini, lumayan lah kalau dia closing, dia punya mitra banyak. Jangan. Anda akan menghancurkan Anda sendiri. Silakan Anda ajak orang yang belum berjaringan. Kenapa? Ya memang begitu gitu loh aturan mainnya. Jadi ada etika bisnis itu ada. Misalkan contoh ya, gampangnya jangan melamar istri orang gitulah gampangnya. Udah istrinya orang kok dilamar. Carilah yang janda atau yang gadis lah. Nyambung ya teman-teman. Jenengan prospek itu adalah gak apa-apa. Mantan jaringan lain gak apa-apa. Dulu pernah ikut jaringan tapi sekarang berhenti, itu boleh. Berarti kan dia janda. Tapi kalau dia masih ada jangan. Makanya saya pernah itu di prospek ke rumah saya. Di prospek bawa mobil, prospek saya dalam hati saya berarti orang ini bodoh banget. Kenapa? Karena orang pinter nggak akan mungkin mau prospek leader besar, nggak akan mungkin. Berarti dia itu nggak cerdas banget. Masa mau prospek Pak Juli itu kan berarti kan kelihatan kalau nggak cerdas banget. Iya. Sekali lagi teman-teman jangan memprospek orang yang sudah berjaringan. Makanya saya itu kalau memprospek saya tanya dulu, Anda bermain jaringan nggak? Iya, saya bermain jaringan ini. Maaf, saya salah. Kenapa? Jangan, Anda sudah punya keluarga. Terima kasih, kita ngobrol yang lain. Tolong jelasin. Nggak usah, nanti kita akan membandingkan. Anda jalan sana, saya jalan. Makanya saya kan sukses hari ini. Gitu. Kecuali kalau memang kalau dia sudah keluar. Karena yang terjadi gini teman-teman. Kalau Anda memprospek orang yang berjaringan, kalau dia orangnya memang orang hebat, seorang jaringan networker kayak kami, pasti mereka akan menolak. Tapi kalau memang dia mau, berarti dia di sana tipenya nggak loyal. Sama timnya mereka aja nggak loyal, apalagi dengan tim Anda. Nyambung nggak kira-kira? Kata Bu Ana, itu sama dengan ternak macan ya Bu Ana ya. Jangan ternak ayam macan. Nyambung nggak? Jangan bangga nih, weh saya dapat mitra nih leader besar dari ABC. Ya Anda akan diatur oleh mereka. Yang terjadi apa? Udah gak usah sebutlah ada di sini Zoom ini. Yang menganggap kalau udah dapat leader besar itu puas. Yang terjadi malah habis tinggal suaminya tok anggotanya. Paham ini saya sampaikan. Ini kan di Zoom ini teman-teman. Tolong jangan memprospek orang yang sudah berjaringan. Biarlah dia bahagia dengan mereka. Jangan. Ya jangan. Carilah orang-orang di luar itu. Itu keren. Ini sedikit saya sampaikan tentang kenapa banyak yang tidak di Almina Daily. Yang pertama tadi mental block, keduanya tidak fokus. Ya insya Allah kalau jenazah sudah fokus, gampang di Almina Daily ini, masya Allah rezekinya miliaran loh ya. Ya Allah miliaran. Makin hari makin banyak Bu Ana ya, miliaran banget. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian itu aja dulu ilmunya. Kemudian makanya saya pengen teman-teman
Yang keduanya adalah terkait sama optimalisasi program rezeki maksimal Bu Ana ya. Atau orang bilang istilah rumah baru. Ini sudah dimulai loh teman-teman ya. Tolong dipahami sudah dimulai. Saya minta tolong para leader besar disosialisasikan terus. Biar apa? Biar orang itu paham maksud program ini gitu. Jangan sampai nanti ada kepikiran gini. Wah kalau gini nginain Pak Harun. Ya balik ke mental block itu lagi. Teman-teman jangan mikirin aku. Ya. Saya udah banyak loh lihat mobil saya. Saya aja punya Vespa banyak loh. Gitu. Nggak usah khawatir ya. Saya udah punya, jangan usah mikirin saya udah dapat reward, saya udah punya deposito, saya udah punya aset ya. Ya boleh saya katakan saya nggak jalan Armina Daily pun saya udah punya penghasilan di sisi lain itu. Artinya saya gini loh, teman-teman jangan mikirin saya gitu. Ada teman-teman wah ngenain Pak Harun, ya Allah, gitu. Ini pasti ya, jarang ikut Zoom itu. SMS Pak. Gini loh Bu, kayak Pak Juli Irmayanto, jujur. Pak Juli itu capek nggak ngurusin CMC, capek. Padahal Pak Juli kan udah freedom toh. Penghasilan sebulan udah 200 juta kok. Udah punya motor sih mau rumahnya 7. Jadi kalau jenengan berpikir ngenain Pak Juli, ambil surat itu ambil surat tobat. Sebenarnya kita Pak Juli itu pengen teman-teman yang saat ini ekonominya murah, diangkat, jangan dibalik gitu loh. Nyambung ya. Ini Pak Juli sampai gemes, kayak saya tuh gemes kepada orang-orang yang berpikiran begitu. Makanya program rezeki maksimal ini tujuannya untuk apa? Biar rezeki jenengan maksimal. Saya lagi biar rezeki maksimal. Karena selama ini karena kita nggak tahu, kebanyakan teman-teman itu banyak istilahnya tidak rapat di jaringan. Jadi kata kunci komisi maksimal itu harus rapat di replika 1. Sementara kalau ada mitra yang merah itu nggak bisa diganti. Kebayang nggak kalau mitra kita merah semuanya, maka jenengan rezekinya jadi minimal. Solusinya mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kita harus bikin yang namanya jaringan baru. Gitu loh teman-teman, bisa dipahami. Tanpa meninggalkan jaringan lama. Jaringan lama udah kayak biasa aja, dihidupin aja. Kalau Pak hidupin mahalnya berapa? Wong hidupin cuma 165.000 aja loh. 165.000 itu sehari 4.000. Tapi kan saya nggak punya jamaah, ya sudah dihidupin 2 bulan sekali. Ya 2 bulan sekali eman, ya sudah 5 bulan sekali lah hidupin, yang penting nggak mati. 5 bulan itu 165.000 itu sehari cuma Ya Allah, 500 rupiah teman-teman. Ya Allah. Nyambung nggak kira-kira ini? Ya ini biar saya jelasin. Dan jenengan jangan berpikirnya terlalu simpel, terlalu bulat gitu. Kan gampang, ngomong hidupin aja cuma. Hidupin setahun 6 bulan sekali juga hidup kok Pak Wib. Yang penting jangan mati, karena kalau udah mati nggak bisa dihidupin. Nah kalau sudah mati, jenengan udah jadi kuburan angker. Ini untuk rumah lama, nyambung ya. Jadi rumah lama ya tetap ya ada dihidupin, ya tetap disiramin. Kayak saya punya rumah Mojopurno, rumah lama. Nggak saya pakai, tapi setiap 2 minggu sekali saya bersihkan. Ya saya sholat di sana. Biar apa? Biar nggak angker. Tapi kalau rumah ini tiap hari saya bersihin. Karena tiap hari ini rumah baru. Nyambung ya. Tapi bukan berarti saya pindah ke sini, rumah lama saya tak tinggal. Yuk diisi genderuwo. Kuntilanak, kuntil bapak, kuntil mak-mak. Angker jadi. Nyambung ya teman-teman ya. Jadi rumah lama biarin aja tetap ada. Diaktifkan, ya diaktifkan. Masa kalau rumah lama dapat penghasilan 10 juta mau nggak aktifkan? Masih diaktifkan. Jadi 2 sumber. Nah rumah baru kita tata, yang merah disingkirin, orang-orang yang komitmen minimal mau komitmen di Armina Daily selama setahun lah. Gitu. Jangan sebulan merah lagi podoain. Makanya rencana saya nanti, ini rencana saya. Yang masih bingung saya masukkan rumah lama. Yang sudah komitmen masuk rumah baru. Gampang toh? Kok gitu Pak? Iya, nanti kalau yang bingung saya masuk rumah baru didaftarkan besok lusanya udah merah. Nanti merah lagi.
Ini gue Masa mau buka rumah lali yo. yang ketiga? Ya jangan ya, pindah rumah kayak apa aja. Sering. Lapo kira kenengan. Jadi jenengan yang masih bingung sudah di rumah lama saja. Terus kok kapan? Gitu. Nanti kalau di rumah lama kelihatan serius, mulai ada finansial ambisius, supel, TJ dipindah di rumah baru. Baru siapa? Gitu. Kenapa sampai keputusan gini? Karena untuk pindah rumah modalnya nggak mahal, kan cuma 165.000 dapat produk lagi. Jadi makanya saya tenang itu karena nggak mahal. Saya aja kemarin ke Malang aja tolnya pulang pergi 700.000. Itu ke tol. Hotelnya aja sehari 503. Kemarin ke Malang itu habis lebih dari 7 juta. Cuma 3 hari doang. Kalau dihitung gitu. Hampir 10 juta. Cuma jualan di Malang doang. Cuma gitu doang. 10 juta. RO cuma 165. Ya paham ya. Jadi saya berani keputusan karena kita nggak mainkan duit yang banyak. Jadi nggak ada risikonya. Nah, maksud saya teman-teman adalah untuk leader besar, yuk terus sosialisasikan kepada mitra-mitranya biar jangan sampai gagal paham. Saya tidak mau nanti di rumah baru diisi orang-orang yang masih gagal paham. Nanti nggak enak ya, istilahnya karena nggak paham jadi bingung kan. Jadi makanya saya pengen teman-teman untuk memahamkan tujuan daripada program ini. Dan program ini teman-teman sudah mulai dilakukan ya. Makanya saya minta tolong Mas Eko, Bu Mamuda, Mbak Zua, Bu Ana, diproses aja sekarang. Siapa? Diproses untuk ID-nya. Siapa? Kalau untuk mendapatkan ID-nya kan cuma 165.000. Siapa? Tapi yang komitmen loh ya. Yang komitmen ya. Proses aja dulu. 165.000 KTP, KK, dan bergantian diproses dulu. Data ini 165.000. Yang penting ID-nya udah terbentuk, udah nanti seret. Nanti kira-kira sudah waktunya untuk diaktifasikan lah gampangannya gitu. Baru nanti tinggal diposting. Kalau posting mah gampang. Kalau ID-nya sudah ada. Siapa? Paham nggak kira itu? Laksanakan. Saya tadi bilang sama Bu Ana kalau ada yang datang langsung ditata aja sekarang. Masa natanya gue Desember? Karena natanya Desember pusing loh. Wah malah amburadul. Natanya mulai sekarang. Nah teman-teman khawatir saya ya. Jenengan nggak paham, terus kelewat gitu loh. Karena kemarin ada leader besar yang ditanya nggak ikut program baru. Saya telepon, kamu nggak paham, nggak gabung itu kenapa? Ternyata nggak paham. Ya Allah saya bilang itu. Pantes nggak sukses urusan program rumah baru aja nggak paham. Padahal leader besar loh. Ternyata nggak paham juga, makanya dia nggak ikut gitu loh. Makanya saya wajar kan dia nggak sukses gitu. Selama ini memahami ilmu gini aja nggak paham. Ya, jadi teman-teman maksud saya adalah terus sosialisasikan seperti itu biar nanti lebih keren. Ya, saya kira itu sedikit informasi tentang rumah baru. Terus saya ulang-ulang mudah-mudahan nggak bosan. Untuk mitra baru masih baru, jangan pasti bingung. Silakan kumpulkan teman-teman. Nanti boleh diadakan bedah potensi rezeki khusus mitra baru. Ya ini yang proaktif harus leader besar. Jadi Mas Eko, Bu Mamuda, Mbak Zia itu harus sering setiap minggu itu harus bedah potensi rezeki, terutama mitra baru. Siapa? Biar mereka tahu kalau di Arminadili itu duitnya triliunan gitu, bukan recehan tapi miliaran bahkan triliunan. Terus kedua untuk mitra baru, saya sarankan coba main ke rumah saya, nggak apa-apa. Ngapain? Nggak usah ngapa-ngapain, datang ke rumah, foto-foto, makan, terus pulang lagi gitu. Biar jenengan tambah yakin gitu. Minimal melihat cucian saya, melihat bukti keberhasilan kami. Ini bisnis ini nyata bukan goib. Jadi ini loh, bener ya Pak Harun ini hasil dari Arminadili, bener dari Arminarika. Jadi untuk menambahkan keyakinan aja. Nah, sambil nanti kita sharing-sharing santai gitu. Saya kira gitu aja gampang. Jadi teman-teman yang baru diajak ke Madiun, yang senior ikut ke Jogja Miliarder. Oke, dari saya itu akan ditambahin sama Ibu Hajah Mariana Susanti. Kepada Bu Hajah Ana, kami persilakan. Ambil ingetin telepon. Emang ini ono. Ya, assalamualaikum.
Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Harun atas ilmunya. Turun Luar biasa. Itu tadi penjelasan tentang maksimalisasi potensi rezeki di Armina Daily. Nah, Bapak Ibu coba optimalisasi lagi mitra-mitranya yang mungkin jaringannya belum dapat, koordinasi lagi. Kalau perlu adakan meeting per grup. Nanti boleh tanpa Pak Harun atau dengan Pak Harun. Jadi kita sosialisasi per grup, mungkin ada yang mitra-mitra belum paham, terutama mitra yang baru gitu ya. Insya Allah dengan terus kita viralkan, kita dengungkan, makin banyak orang-orang yang tahu tentang informasi untuk maksimalisasi rezeki di Armina Daily. Dan ini Buana grup ya Buana ya? Ya, jadi jangan di-share ke Facebook gitu. Iya, jangan. Jadi ini Rahasia. masing-masing grup, saya tekankan lagi, berbeda mazhab, Pak. Berbeda strategi, ya, berbeda strategi. Jadi grup saya dengan grup Bu Suha beda, grup Bu Suha dengan Pak Eko beda, Pak Eko dengan Rumah Mudah beda. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing sistem. Kalau saya memang saya bikin rumah baru banget gitu, dan saya tidak memaksa mitra-mitra saya untuk ikut gitu. Tapi saya sarankan, kenapa? Kalau tidak ikut kan sayang. Karena di rumah baru itu rezekinya lebih maksimal. Kita akan visi misinya adalah memaksimalkan 6 bulan, rezeki kita bisa 26 juta. Bahkan bisa lebih gitu. Kalau kita benar-benar menggarap proyek ini dengan serius gitu, karena ini proyek miliaran bahkan triliunan kalau Pak Harun bilang, jadi tidak main-main. Ini kita harus serius untuk menggarap proyek ini. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bisa tanya-tanya ya? Ya, Yang bisa. mau tanya boleh. Apa saja? Boleh resen, boleh lewat chat, atau langsung mute-nya dibuka. Tadi ada yang nanya Buana. Dia nanya gini, Pak Harun, kapan mulai program ini sudah dimulai? Ya. Terus tadi dia bilang ini, tapi kan saya ngejar reward. Loh, aku boleh ngejar reward? Ya. Anda ngejar reward aja. Suaranya Pak Harun nggak masuk ya? Oh iya Allah. Suaranya Pak Harun kecil banget. Udah. Maaf. Ada nanya gini tadi, Pak Harun, kapan sih mulai program itu? Sudah dimulai dari kemarin. Loh, Pak Harun saya mau, maaf Pak Harun, saya kayaknya Desember, gitu dia bilang gitu. Loh, maksudnya Desember kenapa? Saya kan ngejar reward. Nggak ada hubungannya ngejar reward sama program baru. Ngejar reward aja. Yang jaringan ini ditata kan cuma 165.000. Nyambung nggak kira-kira Mbak Yatmi? Nyambung. Paham ya? Misalnya Mbak Yatmi ngejar reward. Emang kalau ngejar reward kenapa? Ngejar reward aja sampai Desember. Saya nggak ngotak-ngotak itu kok. Cuma di rumah baru ini kita butuh ID-nya dulu. Mbak Yatmi ID-nya berapa, terus Kartini berapa. Lah untuk mendapatkan ID ini kan cuma butuh 165.000 saja. Terus transaksinya jangan dulu. Transaksinya nanti aja dulu kalau sudah teman-teman sudah siap. Dong kira-kira. Dong. Karena ada yang salah paham, Pak saya ngejar reward Pak. Jadi nanti nunggu Desember. Lu ngapain nunggu Desember, kelamaan? Mau jadi miliarder cepat kok lama-lama. Jadi Mbak Yatmi tetap ngejar reward, tapi ID-nya ditata dulu. Jadi ibaratnya sambil menyelam, minum susu. Tapi saya tekankan lagi ke Pak, kalau untuk komitmen. iya, jadi gini maksudnya Pak Harun, 160.000 itu di awal, tapi harus komitmennya tetap untuk menyerahkan uang minimal kalau saya di 6 bulan Pak. Ya. Di 6 bulan, misalkan baru nitip 1 juta boleh 1 juta langsung kita kasih produk tapi belum kita proses sampai nanti 3 juta baru kita proses gitu. Jadi maksudnya Pak Harun bukan ditelan mentah-mentah ya, oh kata Pak Harun kan cuma 165.000 Buana, itu kan bisa. Bukan gitu. Yang disampaikan Buana tadi benar sekali, cuma maksudnya sebenarnya jaringan itu sudah bisa ditata itu Buana. Iya. Jadi udah bisa diproses sekarang. Jadi ibaratnya sekarang itu udah nata bata, fondasi, udah nata genteng, udah kayak joglo itu loh.
Ya, Kalau minimal teman-teman kita paham bikin program ini, fondasinya untuk 1-3 leader besar gitu kan. Kalau di jalur saya sama 3 saya dulu saya tata. Nah, Mbak Yatmi juga di 3-nya ditata. 1-3 dulu. Dong ya. Ya, Gitu. Bun. Ya Mbak Yati ada pertanyaan atau Mas Eko Bu Mahmudnya biar paham. Saya tuh kagetnya ini loh, tadi siang ada leader besar yang nggak. Saya Pak, mohon izin saya di rumah lama saja. Oh berarti nggak paham. Saya cek bukan nggak paham. Ya saya udah pindah. Pantas aja nggak ikut. Udah pindah Ini di Bun, saya tanya Bun. Iya, Mbak. Dari mitra saya itu ada ya yang ibaratnya mungkin dia kalau langsung nyetor setelah 165 itu kan ini ya mungkin kesulitan dana masihan. Nah, dia dalam saat ini pembelanjaannya itu melebihi dari 4 produk, plus yang 2 diposting, yang 2 untuk nabung buat posting nanti kalau rumah baru itu nggak apa-apa ya Bun ya? Boleh, Mbak. Jadi gini, komitmennya gini, berarti kan dia masih nitip ya. Jadi Iya. komitmennya dia nitip uang 500.000 kan. Iya. Nah, yang 2 kan diposting. Berarti dia masih nitip uang 500.000. Kalau belum sampai 3 juta, maka belum kita proses untuk pemotongan di rumah baru. Masih di rumah yang lama. Gitu, Mbak. Iya. Siap. Bun. tambah lagi nih Mbak Yati, bagi mereka yang mungkin ya, saya kan nggak punya duit, saya nggak mau program itu, ya sudah ditinggal aja di rumah lama. Tetap ada solusi gitu. Iya. Ya, Tetap di teman-teman rumah yang lama merasa- nggak mati ya, Pak. Tetap Nggak mati. tetap Jadi jalan. teman-teman yang merasa keberatan dengan program ini, ya sudah Pak boleh buat di rumah lama gitu loh Mbak. Cuma kalau di rumah baru memang enak, kan itu pilihan hidup Pak ya. Iya. Dan sama teman-teman pengen rumah baru, tapi nggak mau bayar kan repot. Jadi kembali lagi ya sama lagi namanya nggak komitmen lagi. Saya mau Pak tapi saya nggak punya duit. Ya kalau nggak punya duit ya sudah di rumah lama saja. Makanya nyambung ya kira-kira ya. Ya Nyambung, memang Pak. begitu. Jadi tetap ada pilihan. Jadi teman-teman nggak usah merasa khawatir nanti ditinggal. Loh Pak kalau di rumah lama dengan rumah baru gimana bedanya? Ya beda ya, rumah baru ya tentunya harapannya rezekinya kan maksimal gitu. Bisa mudah-mudahan bisa berkali-kali lipat buat anak ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kira-kira kurang 10 menit lagi. Nggak sabar, pengen gajian kayak Miss Dewi. Makanya mereka itu gajiannya itu sangar loh. Sebulan bisa 50 juta, kita masih 50.000. Ayo, kita gaji cuma 200.000, 50.000. Juga saya karo Miss Dewi. Amin. Padahal kan masternya lagi duduk di depan ini, kata Bu Ani. Ngapain bingung-bingung belajar sama yang lain? Kita udah di sini udah ada saya. Mungkin sedikit saya jabarkan Pak Arun, kenapa kok 3 juta atau 6 juta itu terlalu murah gitu ya. Kalau Bapak Ibu pahami konsep tabah rezeki di Armina Daily, 3 juta itu untuk 6 bulan, bayangkan Bapak Ibu. Jadi kita tidak menumpuk produk. 3 juta itu Bapak Ibu diberikan produk di awal, tapi belum diposting ya. Ingat, produk di awal, tapi belum diposting. Nah, Bu Ana terus dikasih di awal. tapi dikasih di awal, ada uang, ada barang. Nah, produk itu nanti dipostingnya kapan Bu Ana? Ketika nanti sudah komitmen dimulai. Tapi 165.000-nya sudah mulai kita proses. Bagi yang sudah mendaftar komitmen gitu ya, walaupun titip 2 juta, 3 juta itu sudah kita masukkan ke rumah yang baru. Nah, prosesnya Bapak Ibu, mungkin yang saat ini masih belum punya dana, 165.000 plus seadanya dulu. Betul kata Mbak Yatmi tadi, nitip berapapun ya. Nitip berapapun, nanti kita kasih produk sesuai dengan nominal yang Bapak Ibu titipkan. Nah, caranya produk itu boleh Bapak Ibu jual. Boleh Bapak Ibu jual dulu, kemudian uangnya belikan lagi produk. Jual lagi sampai nanti terhitung 3 juta. Berarti Bapak Ibu sudah nitip ke kita 3 juta dan produknya sudah diambil, tapi sekali lagi belum terposting. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Nah, bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan modal 165.000, kemudian kita RO 6 bulan, maka kalau Bapak Ibu menduplikasikan di 3 mitranya, insya Allah 6 bulan itu, asalkan on system ya,
Maksudnya 1 bulan pertama Bapak Ibu duplikasikan ke 3 mitra yang sama komitmen. Di bulan berikutnya 3 mitranya itu juga menemukan 3 mitra yang sama komitmen. Maka di bulan ke-6 Bapak Ibu gajinya sudah 26 juta. Tapi ingat, 26 juta itu kalau on system. Jadi memang benar-benar kita benar-benar kerja gitu loh. Ya, benar-benar kerja, tidak hanya ya udah kata Bu Ana kan titip 3 juta, 6 juta, nanti aku 6 bulan gajinya 26 juta, cuman aku diem. Bukan ya. Karena saya dengar di luar itu, wes pokoknya titip Bu Ana 6 juta, kok gajiannya 26 juta, nek wes 6 bulan, aku meneng rapopo. Bukan seperti itu. Jadi, itu harus diselesaikan. takutnya nanti jadi salah paham. Loh Bu Ana, aku wes titip 6 juta kok aku nggak gajiannya 26 juta. Nah itu nanti takutnya jadi di luaran jadi fitnah gitu kalau ada pemahaman yang salah. Jadi saya luruskan lagi, 6 juta atau 3 juta Bapak Ibu itu duplikasikan di 3 mitra Bapak Ibu ya. Kemudian bulan berikutnya 3 mitranya itu dibantu untuk menemukan 3 mitra lagi. Jadi berkembang satu bulan pertama Bapak Ibu sendiri, kemudian bulan berikutnya ketemu 3 mitra. Ya. Ketemu 3 mitra. Nah, 3 mitra di bulan berikutnya bantu 3 mitra ini ketemu lagi 3 mitra masing-masing. Jadi berkembang berapa? 9. Nah, 9 ini dibina lagi hingga ketemu 3 mitra masing-masing, maka berkembang berapa? 27. 27 ya dosen. Ya, kan? 1, 3, 9, 27, 81 sampai di 6 kedalaman Bapak Ibu lakukan dan semuanya komitmen 6 bulan RO. Nah, harapan kita Bapak Ibu di 6 bulan itu akan bergaji 26 juta. Dan itu bisa juga bertambah di bulan berikutnya. Jadi tidak hanya stuck atau berhenti di 26 juta selesai. Kalau Bapak Ibu komitmennya misalkan di bawahnya tidak berkembang misalkan di 26 juta, ya Bapak Ibu gajinya 26 juta asalkan komitmen. Tapi otomatis lah semuanya pengen bergaji 26 juta per bulan. Maka akan bergulir di bulan ke-9 kita akan mendapatkan 900 juta. Amin. Gitu Pak. Oke, Dalam teman-teman 1 tahun. mungkin kalau saya lihat wajahnya ada yang nggak paham ya. Nggak apa-apa, nggak paham. Yang penting melu gitu maksud saya. Artinya gini, Bu Ana atau kami itu menjalankan program ini, kita ini sudah riadoh gitu. Kita sudah sharing dengan mentor, sudah diskusi dengan leader hebat. Jadi bukan spontanitas. Walaupun dengan nggak paham, intinya kita ini bisa menjelaskan kalau Anda menuntut untuk dijelaskan. Nyambung ya? Mungkin yang bawa buku Samil Pak Harun bisa dilihat di tabel rezeki ya. Di buku Samil kelihatan nggak? Bisa dilihat di Bisa tabel dijelaskan rezeki. itu loh. Aku tertarik yang tadi Bu Ana. Bu Ana bilang tadi, oke kita keluar 3 juta untuk 6 bulan. Atau setahun 6 juta dapat bonus DP umroh kalau persediaan masih ada. 3 bulan itu enaknya apa? Anda dapat barang itu. Benar ya? Gampangnya kan kita beli barang. Kalau barang ini jenengan jual dalam bulan itu kan balik modal gitu. Iya Pak. Bahasa bodohnya kan gitu. Misalkan, ya wis Pak Harun aku tak tuku 3 juta nih barangnya kopi. Ini kopinya 20, terus saya jual. Kopinya saya jual. Apalagi kan permintaan kopi kan tinggi kan. Saya jual dengan harga kan balik lagi. Iya. Uang 6 juta masuk ke saya plus untung langsung. Iya. Terus selama 6 bulan saya udah nggak mikir RO. Dan saya berpikiran begini Pak. Makanya. Misalkan nanti Bapak Ibu udah jual 1 tahun nih ya, kan dari kasih produk. Kemudian habislah produk itu, pastikan RO lagi. Nah RO-nya kan bisa untuk rumah lama Pak. Makanya. Itu jadi kita nanti bisa dapat 2 income kalau kita memang benar-benar serius menggarap proyek ini gitu. Gemes semuanya saya tuh ya kayak itu. Mungkin yang belum paham sudah manut aja leadernya gitu. Insya Allah kita akan sama-sama komitmen untuk suksesnya bareng-bareng. Tidak hanya Pak Harun, tidak karena hanya tadi loh. Bu Mahmudah, tidak hanya Pak Eko, tidak hanya Bu Zuhad, tidak hanya saya dapat reward. Ya. Tapi teman-teman walaupun belum dapat reward, setidaknya gajinya optimal gitu. Sejahteraannya meningkat ke mana ya? Iya. Masa yang naik Pajero cuma Bu Mahmudah sama saya, nanti yang naik Mercy kita lagi itu saya pengen itu hajinya bareng-bareng.
Maksudnya Amin. begitu loh Mbak Yati, masa itu kalau Siap, Pak. hanya penonton doang. tapi nek ini Gini loh teman-teman, Anda milih berhenti, nggak mungkin Anda sukses, nggak ada ceritanya berhenti kemudian sukses. Tapi kalau Anda jalan, minimal kalau nggak berhasil itu belajar itu. Belajar terus lama-lama berhasil lagi. Jadi nggak ada Iya, yang Pak dirugikan. Harun, ini tadi mungkin angan-angan teman-teman di bulan pertama, kedua, ketiga berarti nggak gajian tuh Bu Ana, yuk gajian. Tapi di bulan ke-6 gaji Ibu di level 26 juta. Nah, di bulan pertama kalau ketemu 3 mitra berkembang 9, maka gaji kita masih sedikit sih, 295. Nah, Iya. di bulan ketiga kalau sudah berkembang 27 maka 961. Ya. Jadi per bulan itu sebenarnya ada step by stepnya sampai di titik bulan ke-6 itu 26 juta tahun sudah terbentuk sistem per bulan. Per bulan. 26 juta per bulan. Asal dalam tanda kutip, Iya. asal dalam tanda kutip Bapak Ibu ada satu jalur yang di level ke-9, di Iya. kedalaman 9. Biar apa? Kepemimpinannya keluar. Paham ya? Misalkan Bu Ana aku sudah di 6, udah tambahin lagi 3 mitra yang komitmen ditusuk sate satu jalur, maka akan keluar kepemimpinan. Tuh. Gitu. Saya tambahin Bu Ana ya. Jadi gini teman-teman, berpikirlah pakai kacamata bisnis saja. Kata bisnis gini loh, kalau Anda punya uang 3 juta, buka usaha, paling opo toh, 2 juta itu bisnis apa Mas? Paling Pentol cilok. pentol cilok naik sepeda. Kalau naik sepeda motor kan tetap 15 juta. Yuk saya kasih 3 juta. Buat bisa apa coba? Iya beli buat beli mesin cuci itu masih kurang. Kacamata bisnis itu ya. Jangan kacamata untuk belanja. Kalau kita hanya sekedar belanja, mesti pikiran ya Allah belanja. Apa kacamata bisnis? Makanya saya bilang saya punya laundry saja modalnya 100 juta. Saya buka promo saja modalnya 15 juta. Ini cuma 3 juta dapat barang, seri fokus, resikonya adalah miliarder. Anggap saja jenengan dapat resiko terjeleknya ya, Bana ya. Terjeleknya jenengan nggak dapat 26 juta. Lo kan dapat produk gitu loh. Makanya bener nggak? Terjeleknya programnya nggak berhasil lah. Misalkan biar ini baru nggak berhasil. Lo kan jenengan dapat produk. Jenengan minum sehat, jenengan jual ya tetap dapat duit lagi. Bahkan saya sampai mikir loh, jenengan misalkan ambil produk Red Coffee 12. Terus sekarang kebutuhan Red Coffee kan banyak banget ya, stoknya habis. Tak tempel kan bisa. Ya tak ambil barang jenengan, ini gampangannya. Untuk memenuhi kebutuhan kopi di Indonesia kan masih kurang. Gitu. Makanya saya bilang risikonya ini cuma 2, kalau nggak kaya ya kaya raya gitu. Makanya program ini disosialisasikan karena ada beberapa lini yang masih belum paham, nggak pahamnya di mana. Namanya teman-teman bantu saya untuk sosialis program ini, biar apa? Biar gerakan 100 Haji Plus berhasil, gerakan untuk apa ini lahirnya 1000 miliarder ya Bu Ana ya, itu berhasil. Karena jenengan nanti akan menjadi inspirasi gitu kan, miliarder M kan momentum, ini momentum. Nanti kalau jenengan berhasil Bu, maka nanti tukang becak gabung Armina Daily, asisten tukang becak jadi ikut Armina Daily, ya. Kemudian satpam ikut Armina Daily, apalagi pemulung ikut Armina Daily. Karena buktinya ada loh Mbak Yatmi Lamborghini, wah ini Mbak Kartini tumpaknya Mercy, wah Haji Plus. Jenengan menjadi inspirasi orang-orang. Itu terjadi, saya yakin karena kita akan menjadi inspirasi banyak orang. Mungkin nanti Pak Jokowi lihat presiden lihat ki komunitas ki apa wis anu jadi ada programnya negara bisa jadi loh, gak kemungkinan. Karena tanda-tanda udah kelihatan. GMC itu loh, Bu asal jenengan tahu. GMC itu yang datang dari mana? Papua, Aceh, Irian Jaya, seluruh tanah air ngumpul jadi satu kayak orang umroh loh. Itu udah tanda-tanda alam itu. Yang datang apa? Profesor, doktor, iya komandan, uang biasa. Ibaratnya itu kecuali kalau yang GMC itu tukang cuci tok itu, kelompok tukang buang badak atau buruh tok, ya enggak. Ada profesor, ada dokter, ada S1, S2, ada dokter, ada insinyur, ada ustadz, ada hafid, ada orang biasa. Ini kayak ketarik semuanya itu. Ini bagi saya ada tanda-tanda alam itu. Alam itu kan menunjukkan tanda-tandanya itu. Mau hujan ada mendung, gunung meletus, ada ular keluar, kan ada tanda alam.
Ya mau badai ada tandanya. Sama. Ketika ada komunitas itu tanda-tanda alam itu kelihatan. Ada jin, misalkan jin ya apa? Anjingnya menggonggong. Kalau ada malaikat lewat ayam keluruk misalkan. Alam itu kan ada tandanya. Dan saya melihat itu gitu loh. Makanya saya ingin teman-teman yang sudah dikenalkan komunitas Sunda Berkah itu Anda beruntung. Di luar itu banyak yang tidak tahu. Ini modalnya cuma 165.000 untuk gabungnya dan untuk ke apa ini? Untuk kesepakatannya hanya berapa tadi kalau minimal 6 bulan. Gemes kalau teman-teman tahu program ini 3,5. kita bisa 3,5. wukuf Arafah bareng-bareng ini. Mudah-mudahan paham. 6,5 juta. Mudah-mudahan paham. Ya Bu Ana, saya kembalikan Bu Ana. Udah jam Ya, 9. alhamdulillah sudah jam 9 pas sesuai dengan jadwal kita. Semoga apa yang disampaikan Pak Harun bisa diterima teman-teman, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita suksesnya juga bisa bareng-bareng ya, tidak hanya leader besar saja, tapi semuanya yang gabung di Aremina Daily bisa merasakan manfaatnya dan rezeki yang berlimpah. Insya Allah kita Selasa ada TOR jam 8 malam. Bapak Ibu coba hadirkan di komunitas Miliarder Berkah. Kemudian untuk kolam, sekali lagi Bapak Ibu coba follow up ya, follow up lagi, pastikan yang sudah masuk kolam di hari ke-7 bisa diarahkan ke komunitas Miliarder Berkah Smart TCA. Untuk apa? Untuk menindaklanjuti nanti kita diadakan seminar TOR, jadi beliau bisa mengikuti seminar-seminar kita Selasa sama Jumat, insya Allah rutin, semoga tidak ada halangan. Kita siaran jam 8 malam. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Silakan. Tidak ada. Semoga paham Ini semua aja ya. Bu Ana, kalau mungkin nggak enak ya, nanti bisa hubungi leader besar Iya, masing-masing. bisa Atau japri. japri Bu Ana atau saya boleh, nanti saya Boleh. bantu untuk jelaskan tentang proyek early winter ini. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Acara sudah jam 9 pas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita inginkan, semoga apa yang kita citakan, semua Allah kabulkan hajat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup langsung Pak Harun. Oke, tutup. Sebelum saya tutup, saya di rumah di beberapa hari ini Bu Ana ya. Kecuali Iya. nanti tanggal 12 kita ke Jogja GMC. sama Bu Ana. Ya, mungkin ada yang teman-teman mau main merapat. orang baru boleh. Iya, Tapi merapat ini ya, ke markas. Madrid kan zona merah. Maaf pakai masker di bawah, Ya. terus yang batuk, yang sakit lebih baik jangan ikut karena saat di zona merah. Artinya pengawasan di mana-mana daripada nanti ditegur kan gak enak, ya. Ya. Seperti itu. Itu aja sih, Hera. Ya, nanti silakan untuk yang mau acara ke rumah, saya mohon untuk japri dulu ya, japri dulu grupnya siapa biar tidak bentrok. Dan kalau bisa jangan lebih dari 20 Pak. Ya kurang lebih, pokoknya jangan sampai rombongan. Jangan sedikit. banyak-banyak lah intinya. Boleh 10 lah, 10 sampai 15 orang. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan biar kita sama-sama dalam keadaan sehat, dilindungi Allah dalam keadaan apapun, dijauhkan segera wabah ini pergi dari dunia gitu ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selasa Suyatmi Bun. Selasa Oke. Bu Suyatmi, Rabu dari Kediri. Mungkin ada lagi Pak Jirin kalau nggak Pak salah hari Jirin. apa? Terus Pak Jirin. besok kosong ya kita. Besok kosong, Senin, Selasa ada TOR, jadi mungkin pagi bisa. Bu Nur Imam Jombang. Habis CMC aja Bun setelah tanggal 12. Boleh. Ya. Rabu Kediri nggih, ya siap. Iya. Yang penting itu Bu Nay pakai ini ya prosedur COVID aja. Covid, Ya. iya, pakai masker atau face shield boleh, bawa masing-masing hand sanitizer tetap ya. Padi Ya, tanggal- terima kasih banyak. Padi Dalam tanggal 15 ya Bu. 15 Jumat berarti. 15 kita masih di anu nggak? Masih di JMC nggak? Masih di Jogja Pak. Belum bisa Mbak Zua kayaknya. 12 kan 12 12 13 14 baru pulang. sudah pulang. Kalau sudah pulang nggak apa-apa sih. Nanti kita kontak-kontakan aja.
Iya, Iya. Pak. Tanggal 20 nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi minggu ini hari Senin kosong, Selasa kosong, Selasa Mbak Selasa Suyatmi, Suyatmi, Bun. iya. Selasa Selasa Mbak Suyatmi. Suyatmi, Rabu Bu Nurun Kediri. Jombang kapan Jombang? Bu Nuril Mama kapan? Blora bisa Bu hari Senin. Blora besok. boleh, pokoknya itu bisa dikondisikan mau hari apa? Jombang hari Rabu grupnya Pak. Terus sekarang Jombang sekarang Rabu, Kemis berlaku jam boleh? malam, ya Ban ya. Iya, berlaku jam malam. Sekarang berlaku jam malam, tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Iya. Kan ada peraturan di Madiun, jadi Pak Sardi boleh hari Kamis? Hari Kamis Bu. jangan sampai jam 10 malam. Nah, iya. Ya, berarti full ya hari ini. Jangan sampai bentrokan biar kita tetap jaga protokol kesehatan. Juga biar optimal ilmunya. Ya, terima kasih. Langsung kita tutup. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses selalu, sehat kaya berkah buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.